Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal fi faraidil ghusli, di dalam kewajiban-kewajiban mandi, wa sunanihi, dan sunnah-sunnah mandi. Wa faraidul ghusli, kewajiban-kewajiban mandi, salah satu asya'a, itu ada 3 hal. Ahaduha, yang pertama dari 3, an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa yanwi, maka niat al-junubu, orang yang junub, al-janabah, akan menghilangkan junub awil hadas, atau hadas al-akbar yang besar. Wa nahwa dzalika, dan niat seperti dari menghilangkan junub atau hadas besar. Fatanwi, maka niat al-haidu, orang yang mengeluarkan darah haid, wa nufasa, dan orang yang mengeluarkan darah nifas, raf'a hadasil haidi, akan menghilangkan hadas haid atau nifasi atau hadas nifas. Watakunu, lan ono apa niatun, niat itu makrunatan, itu bersamaan bi awalil fardi, pada permulaan pembasuhan yang wajib. Wahwa utawi awal fardi itu awaluma, itu pertama anggota yusalu, yang dibasuh, min al badan, dari anggota badan yang paling atas, aw aswalihi, atau anggota badan yang paling bawah. Kalau nawa, mongko lamun toh niat siapa seseorang yang melakukan mandi ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh anggota manapun, wajibat, maka wajib i'adatuhu, untuk mengulangi pembasuhan anggota badan. Jadi fasal ini menerangkan kewajiban-kewajiban mandi dan sunnah-sunnah mandi. Sedangkan kewajiban mandi itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Artinya niat di sini ketika seseorang hendak melakukan mandi wajib, maka orang itu niat akan melakukan mandi wajib, seperti niat menghilangkan hadas besar. Orang yang haid, setelah haidnya itu selesai, maka orang itu juga mandi niat raf'a hadasil haid, menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Jadi niat ini bersamaan dengan pertama kali dia membasuh dari anggota badan manapun, baik dari atas maupun anggota dari bawah. Sehingga jika seseorang melakukan pembasuhan dan mereka belum melakukan niat pada awalnya, maka ia hendak melakukan niat dan mengulangi pembasuhan anggota yang sudah pernah dibasuh sebelumnya. Wa izalatun najasati, lan ngilangi najis. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Ingkanat, jika ada opo najasah ala badanihi, itu ada di badannya seseorang, ay al-mughtasil, orang yang mandi. Wa hadza utawi iki pendapat, ya, pendapat ini itu pendapat rojaha, kang ngunggulake ing masapa Rafi'i, Imam Rafi'i. Jadi pendapat ini diunggulkan, atau Imam Rafi'i mempertahankan untuk menggunakan pendapat ini. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, fala yakfi, maka tidak cukup apa ghuslatun, basuhan wahidatun, satu, anil hadasi, daripada hadas, wa najasah, dan najis. Yang kedua ini adalah menghilangkan najis apabila najis itu ada di badan seseorang, badan yang hendak melakukan mandi wajib. Sehingga pendapat ini Imam Rafi'i mengatakan tidak cukup satu basuhan saja atas nama basuhan hadas dan najis. Sehingga menurut Imam Rafi'i harus melakukan 2 basuhan, yang artinya atas nama hadas basuhan yang pertama, basuhan yang kedua atas nama najasah. Ini kalau menurut Imam Rafi'i. Warud jahalan menggulake pendapat sapa Nawawi, Imam Nawawi, al-iktifa'a ing ngalap cukup bigusratin kelawan basuhan wahidatin kang sepisan anhuma sangking hadas wan najasah.
Wa mahalluhu utawi panggonane Marajah An-Nawawi iku pendapat idza kanat indal malikane ono apa najas wa apa najis iku hukmiyatan, itu najis hukmi. Amma idza kanat indal malikane ono apa najas atau apa najis ainiyatan iku ainiyah, wajib mongko wajib apa guslatani apa rong basuhan anhuma saking hadas wan najasah. Akan tetapi berbeda pendapat atau berbeda dengan pendapatnya Imam Rafi'i yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwa satu basuhan sudah cukup atas nama hadas dan najasah, sehingga tidak cukup sudah membasuh satu kali saja atas nama itu. Perbedaan pendapat ini memang jika najis itu dihukumi hukmiyah ya, bukan najis ainiyah. Sehingga kalau memang najisnya itu najis ainiyah, maka ya memang harus dilakukan dua basuhan. Jadi perbedaan pendapat itu jika memang itu najisnya berupa najis hukmiyah. Kalau Imam Rafi'i mengatakan tidak cukup, tapi kalau Imam Nawawi mengatakan cukup satu basuhan saja. Wa isarul ma'ilan ngrataake banyu ila jami'i sya'ri tumuku maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa fi ba'di nusakhilan iku tetep ing dalem sebagiane tulisan kitab matan badala jami'i hale dadi gantene lafaz jami' usuli utai lafaz usuli. Wala farqalan tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'si ing dalem antarane rambut sirah wa ghairihi lan sa'liyane rambut sirah. Wala bainal khafifi lan ora ana perbedaan di antara rambut yang tipis minhu daripada sya'ar wal kathifi lan rambut sing ketel. Wa sya'ru tawi rambut al-madfuru kang den bundeli yang diikat ilam yasil lamun ora tumeka jika tidak sampai al-ma'u apa air ila batinihi sampai bagian anggota dalamnya sya'ar yang tergulung atau yang terikat illa binaddi kecuali dengan dilepas wajibah maka wajib apa nakduhu apa untuk melepas ikatan tersebut. Wal muradu yang sing dikarep mobil basyarati kelawan kulit zahirul jildi itu bagian luarnya anggota kulit. Wajibulan wajib ya. Jadi yang ketiga ini adalah wajib meratakan air ke seluruh badan, baik itu anggota rambut atau anggota kulit. Jadi tidak ada perbedaan antara itu rambut kepala atau rambut yang ada di bawah ketiak misalkan, itu enggak ada perbedaan, atau rambut yang tipis-tipis. Itu tidak ada perbedaan. Biasanya kan ada orang yang mempunyai rambut itu di seluruh badan agak tebal misalkan, ini enggak ada perbedaan, baik itu rambut yang tebal atau rambut yang tipis diwajibkan untuk meratakan seluruh air pada anggota badan. Jika misalkan ada seseorang yang mandi wajib menggunakan ikat rambut ya, misalkan air itu tidak bisa sampai ke ikat rambut itu, maka seseorang yang menggunakan ikat itu wajib melepaskan ikat rambut itu sehingga air itu bisa masuk ke dalam anggota yang tidak sampai jika ikat rambut itu tidak dilepas. Wajibulan wajib ghusluma apa basuh anggota zuhur yang tampak mensima khaydunhi dari daun telinga seseorang, minan finden dari hidung masduin yang terpotong, min syukuki badanin dan dari lipatan-lipatan badan. Wajibulan wajib isul ma'i untuk meratakan air ilama terhadap anggota tahtal kulbati yang ada di bawah seseorang yang belum melakukan khitan, anak laki-laki ini khususnya ya, minal aklaf dari orang yang belum khitan. Wa ilama dan terhadap barang yabdu yang tampak min farjil mar'ati dari farjinya seorang perempuan indaku dia ketika
duduknya perempuan liqodoi hajatiha terhadap atau ketika dia hendak melakukan qadil hajah. Wa mimma dan setengah sangking barang yajib kang wajib apa ghusluhum basuh anggota tersebut al-masrabatu utawi lubang-lubang li annaha karena saat temene masrabah tadharu itu tampak di waktu qadil hajah di dalam waktu qadil hajah fatasiru maka dihukumi masrabah min zahiril badan dari luar anggota badan sehingga wajib dibasuh. Jadi pada aliannya ini menerangkan semua anggota itu harus terkena air, tidak ada yang terkecuali, sehingga daun telinga ya, lipatan-lipatan yang ada di daun telinga ini wajib terkena air. Dan ketika misalkan ada seseorang yang hidungnya tidak baik, artinya hidungnya terpotong, maka itu dihukumi zahirul badan, sehingga wajib untuk melakukan pembasuhan atau meratakan air terhadap hidung yang terpotong itu. Dan juga wajib meratakan ke seluruh anggota badan, meskipun biasanya orang-orang yang gemuk itu mempunyai lipatan badan yang banyak, sehingga lipatan-lipatan itu harus terkena air, tidak boleh tidak. Wajib meratakan air terhadap anggota yang ada di bawah seseorang yang belum melakukan khitan. Jadi ini wajib, air harus sampai ke sana. Wa ilama yabdu min farjil mar'ah inda qudhiha liqadai hajatiha. Dan terhadap anggota-anggota yang tampak dari farjinya perempuan ketika perempuan itu duduk pada saat qadil hajat. Jadi dihukumi zahirul badan. Termasuk daripada zahirul badan dan wajib dibasuh adalah masrobah. Masrobah ini adalah yang dimaksud adalah anus ya. Lubang ini harus dibasuh ketika tampak pada saat qadil hajah ya. Li'anna tadharu fi waqti qadil hajah fatasiru min zahiril badan, sehingga ketika seseorang itu duduk pada saat qadil hajah ini menjadi tampak yang sebelumnya atau pada saat berdiri tidak tampak, tapi pada saat duduk tampak, maka ini harus dibasuh karena ini dihukumi zahirul badan. Wasunanuhu utawi piro-piro sunai adus ay al-huslu tegese mandi khamsatu asya'in itu ada 5 hal. Atasnya yang pertama adalah membaca basmalah. Wal wudu'u yang kedua adalah wudu kamilan halis sempurna qablahu sebelum mandi. Wa yanwilan niat bihi kelawan wudu sapa al-muktasilu sapa wong sing adus sunnatul ghusli akan niat sunnah mandi inta syarat lamun sepi apa janabatuhu apa janabatnya seseorang anil hadasil asghar daripada hadas kecil. Wa ila lamun ora nawa mongko niat sapa muktasil bihi kelawan wudu al asghara ing niat ngilangi hadas cilik atau hadas kecil ya. Jadi yang kedua ini adalah kesunahan, yang kedua ini adalah wudhu secara sempurna sebelum melakukan mandi wajib ya. Jadi seseorang ketika mau melakukan mandi wajib maka orang itu disunahkan untuk melakukan wudhu, baik itu wudhu sunnah atau wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Artinya menghilangkan hadas kecil ini ketika memang itu orang sebelum mandi memang melakukan kencing dan lain sebagainya. Kalau memang itu tidak mempunyai hadas kecil, maka orang itu disunahkan untuk tetap melakukan wudhu, akan tetapi wudhunya diniati sunnatul ghusli. Jadi kayak gitu. Wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alama ing atase anggota wa salat kang tumeka apa yad ilahi maring manil jasadi bayane saking jasad. Wa yu'abbar lan tentemake an hadal imrar saking inilah ngelakokake tangan atau menjalankan tangan bidalki dengan menggosok. Jadi kesunahan yang nomor 3 adalah menggosok seluruh badan. Wal muwalatu dan terus menerus wasabakolan dengan apa maknanya mualah berwudu ing dalam wudu. Artinya beruntut ya. Beruntut itu artinya tidak dijeda atau disela oleh pekerjaan lain ketika mandi ya. Ketika mandi ya mulai mandi sampai selesai, itu namanya mualah.
watakdimul yumna, lan mendahulukan anggota yang kanan mensyikohi dari badan seseorang al yusra terhadap badan yang kiri. Jadi lebih baik ya ketika mandi kesunahnya adalah membasuh pertama kali itu adalah anggota badan yang kanan ya, badan kanan, tangan kanan itu yang baik, atau sunahnya seperti itu. Wabakia, dan masih tersisa sunanil ghusli, daripada sunah mandi, umurun, dari beberapa kesunan mazkurotun yang disebutkan film mabsutat dalam kitab-kitab yang besar. Minha, salah satunya adalah taslis itu adalah meniga-kalikan seperti wudhu, wa takhlilu sya'ri, dan mengurai rambut. Jadi sunah-sunahnya sebenarnya tidak ada 5 saja. Ini kan yang di kitab ini disebutkan hanya 5. Sebenarnya sunah-sunah mandi itu ada banyak. Salah satunya disebutkan adalah meniga-kalikan ya, membasuh anggota 3 kali pada badan. Dan ketika mandi wajib disunahkan juga untuk menguraikan rambut yang tidak terurai.